Udah kan? Kiwi tuh? Udah. Nah, udah jangan digerak-gerakin ya. Enggak. Jagain itu. Jagain. Iya, ini udah pas. Kamu dampingnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, adik-adik dan mas-mas ingkang mugi tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, wa tansah mulyakaken rasulipun kula panjenengan sami wonten ngarsaken Allah Subhanahu wa taala awit sonten punika tasih dipun kamilaken tindak wonten masjid punika insyaallah badi tolabul ilmi. Insyaallah ingkang badi medal sabda inggih punika Bapak Ustadz Lukman Irfanyanta Nugraha Bid'ah Hafizahullah Ta'ala kanthi iraian Suro Bulan Siang. Anda petik awit nudaring sampun langkung setengah gangsal nggih langkung juga sami dipun siapaken alat tulisipun pados kula panjenengan sami saged wonten faedah-faedahipun lan menghayati monggo dipun kadosaken merenungkan menghayati ayat-ayat Al-Qur'an lan hadis-hadis Nabi supados konjem menghujam ke dalam sanubari kita sehingga kajian sonten punika mendapatkan faedah sekaligus bermakna dan juga pahalanya berkualitas. Betul sahabat kula aturaken dumateng Ustaz Lukman Irfanyanta Nugraha Bid'ah Hafizahullah Ta'ala. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita kembali memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya. Pada kesempatan sore kali ini kita bisa bertemu di tempat ini untuk
untuk duduk bersama, mengkaji bersama ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kemudahan dalam talabul ilmi dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan sore kali ini yaitu surah bulan siang, yaitu dengan tanda tanya. Apakah benar bahwasanya surah itu adalah bulan siang? Berjamaah yang dirahmati oleh Allah, kita saksikan di masyarakat ketika masuk bulan Muharram atau bulan Syuro, sangat berbeda jauh dengan bulan sebelumnya. Pada bulan sebelumnya, yaitu bulan besar atau bulan Dzulhijjah, kita hampir setiap hari mendapatkan ada orang-orang yang mengadakan hajatan, atau bahkan kita sendiri seminggu kita dapat undangan sampai 3-4 kali, kadang sampai mumetnya. Karena apa? Undangan kalau cuma sekedar walimah untuk makan, ini membuat kita tersenyum. Tapi yang jadi masalah harus disertai dengan amplop. Nah ini kadang yang kemudian menjadi beban. Jadi demikian kita saksikan yaitu di bulan besar atau bulan Dzulhijjah, hampir setiap hari ada orang hajatan. Tetapi begitu masuk di bulan Muharram, masih tanggal 1, kita mendapatkan apa? Sama sekali tidak ada. Kenapa? Ini didasari keyakinan kebanyakan orang bahwasanya tidak boleh mengadakan hajatan di bulan Syuro. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti di belakangnya itu akan berakibat tidak baik. Mereka meyakini bahwasanya bulan Syuro adalah bulan yang menyebabkan kesialan ketika seorang mengadakan hajatan di dalamnya. Benarkah demikian? Baik, maksudnya rahimahullah, bulan Syuro atau dalam Hijriah itu disebut dengan bulan Muharram. Ini adalah merupakan salah satu bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan barokah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Allah mengatakan inna iddatash syuhuri indallah, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 syahran, adalah 12 bulan. Ya. Di kitabillah itu ditetapkan oleh Allah, di dalam ketetapan Allah kapan ditetapkan? Yauma khalaqas samawati wal ardh, yaitu di hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jauh-jauh hari sebelum adanya langit, sebelum adanya kita, yaitu ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menentukan bahwasanya 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, minha arba'atun hurum, di antaranya, yaitu di antara 12 bulan tadi ada arba'atun hurum, ada 4 bulan yang merupakan bulan haram. Bulan haram yaitu bulan yang mulia. Nah, bulan yang mulia.
hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa yang dimaksud, apa saja yang dimaksud 4 bulan tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as-sanatu isna asyara syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang haram, yang mulia. Salah satu mutawaliyat, yang 3 bulan itu berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, nyambung. Wa Rajab Mudhar. Dan yang keempat yaitu Rajab Mudhar, ada di baina Jamada wa Sya'ban, itu yang ada di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jadi yang keempat yaitu Rajab Mudhar. Nah, disebut dengan Rajab Mudhar. Kenapa disebut dengan Rajab Mudhar? Jadi ini 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Rajab disebut oleh Rasulullah Rajab Mudhar. Nah, disebut Rajab Mudhar, Mudhar ini nama qabilah di Arab. Nama qabilah di Arab. Disebut Rajab Mudhar karena qabilah Mudhar ini di antara qabilah yang benar-benar mengagungkan bulan Rajab. Berbeda dengan qabilah-qabilah yang lainnya. Berbeda dengan qabilah-qabilah yang lainnya. Kalau qabilah yang lainnya mereka mempermainkan Syahrul Haram ini, akan diajukan dan diundurkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Sesungguhnya mengundur-undur bulan haram ini adalah ziyadatun fil kufr, adalah tambahan kekafiran. Allah menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab dan Arab ketika itu, yang mereka apa? Mengundurkan bulan haram sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kalau sedang mau perang, Pak, bulan haramnya diundur di bulan berikutnya. Nah, besok tahun berikutnya kembali lagi pada bulan sebelumnya. Ini dilakukan oleh bangsa Arab, oleh kabilah di Arab. Berbeda dengan suku Mudhar. Berbeda dengan kabilah atau suku Mudhar. Mereka tetap berperang. Bahwasanya Rajab ini tidak bisa diajukan, tidak diundurkan. Ini bulan haram. Nah, maka disebut oleh Rasulullah SAW Rajab Mudhar. Mereka begitu mengagungkan bulan Rajab ini. Nah, dan Rasulullah SAW ini menyebutkan di antara bulan haram, bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram, atau orang Jawa menyebutnya bulan Syura. Nah, jadi ini bukan bulan siang, tetapi justru sebaliknya, ini adalah bulan yang mulia, bulan yang mulia. Nah, bahkan dilarang berbuat zalim di dalamnya. Kalau perbuatan zalim dilakukan di dalam bulan tersebut, maka dosanya lebih besar dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fala taqdamu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Ya, dilarang kita berbuat zalim pada bulan tersebut. Ya, karena meskipun perbuatan zalim di luar bulan-bulan haram ini diharamkan, tidak boleh, tetapi di bulan-bulan haram, demikian juga di bulan Syura, ini dosanya lebih besar dibandingkan dengan dilakukan di bulan yang lainnya. Dan termasuk bentuk kezaliman yaitu berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kita saksikan di masyarakat itu banyak ritual-ritual yang mengandung unsur kesyirikan yang dilakukan di bulan ini. Misalkan apa? Memandikan jimat senjata, mempunyai jimat yang dianggap itu mempunyai kelebihan, bisa menyebabkan keselamatan kalau sedang bepergian, bisa menyebabkan keberuntungan ketika
perjualan dan sebagainya. Ini sendiri sudah termasuk bentuk kesyirikan, apalagi disertai dengan zina. Nah, ada apa namanya mandi kumbang, res, akik dan namanya memandikan. Ini dilakukan di bulan Muharram ini. Nah, kalau seandainya ini dilakukan di bulan Muharram lain, ini termasuk dosa yang besar. Maka kalau dilakukan di bulan ini terlebih lagi, dosanya lebih besar. Nah, baik. Kemudian ikhwan fillah rahimahullah. Iya. Dan keyakinan yang seperti ini banyak. Bukan cuma sekedar meyakini bahwasanya bulan Syura ini bulan siang, tetapi banyak yang mirip dengannya. Nah, ada yang disebut dengan mamali. Misalkan, kalau orang nikah, maka calonnya tidak boleh arah apa? Awal mula, adu pojok nggak boleh. Atau misalkan kalau apa namanya beli rumah tidak boleh yang berada di tempat tertentu ya, itu dianggap sialan. Atau misalkan orang yang mempunyai istri sedang hamil tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh nyembelih. Nah, yang susah ini jagal ya. Nah, jagal tiap hari dia harus nyembelih. Nah, jagal ayam tiap hari ya, nyembelih ayam. Nah, gimana? Padahal dia punya istri. Ya, lebih repot lagi kalau istrinya hamil 2 tahun sekali. Nah, ini keyakinan yang tidak benar seperti ini. Ini nggak ada kaitannya. Nah, dan banyak seperti ini. Seperti misalkan kalau seorang istrinya sedang hamil, maka tidak boleh dia mengalungkan handuknya, tidak keluar dari kamar mandi di leher. Kenapa? Khawatir nanti ada bayinya kalau khusus ya. Kemudian anak perempuan, gadis nggak boleh duduk di depan pintu, nanti takut tidak dapat jodoh dan sebagainya. Banyak sekali. Dan Ustaz Abdul Zain Habibullah Ta'ala, tesis beliau sebuah di Madinah, beliau nulis tentang ini, kesyirikan-kesyirikan yang ada di Nusantara ini. Beliau mengadakan penelitian di macam-macam daerah. Beliau kumpulkan dalam tulisan ini. Yang di mana-mana beberapa daerah di Indonesia ini banyak ya. Ini sama dengan keyakinan bulan Muharram ini bulan yang menyebabkan kesialan. Sehingga apa? Sehingga orang tidak berani mengadakan hajat. Nah, alhamdulillah rahimahullah. Dan keyakinan yang seperti ini bukan hanya terjadi pada umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ini terjadi pada umat-umat terdahulu. Nah, terjadi pada umat-umat terdahulu. Misalkan pada umatnya Nabi Musa. Pada umatnya Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kaumnya Fir'aun. Allah mengatakan fa'idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Kalau mereka mendapatkan kebaikan, mereka mengatakan ini karena kita. Ini karena kita. Tetapi sebaliknya, wa in tusibhum sayyi'atun tatayyaru bi Musa. Tetapi kalau mereka mendapatkan kesusahan, mereka apa? Merasa atau meyakini ini kesayangan ini bi Musa karena Nabi Musa wa man ma'ahu dan orang-orang yang bersama Nabi Musa. Ini keyakinan kaumnya Fir'aun. Jadi kalau mendapatkan kelapangan, mendapatkan hasanah kebaikan, mereka meyakini ini karena kami. Tetapi sebaliknya kalau mereka mendapatkan kesusahan, kesempitan, panen gagal, kekeringan, mereka kemudian apa? Meyakini ini karena Musa dan orang-orang yang bersama, orang-orang yang beriman yang bersama Musa. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala kemudian membantah keyakinan yang seperti ini.
Allah mengatakan ala innama ta'iruhum indallah. Nah, ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu berasal dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha kataba maqadira al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 5,000 sanatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir-takdir bagi makhluk-makhluknya semuanya, yaitu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu 50.000 tahun sebelumnya. Sudah ditetapkan, termasuk terjadi ini musibah, ini bencana, ini kesusahan, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, tapi sebagian besar dari mereka tidak mengetahui. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa namanya takoyur, yaitu merasa sial karena sesuatu yang ada sangkut pautnya. Ini bukan hanya terjadi pada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya terjadi sekarang, tetapi juga terjadi pada masa sahabat, terjadi pada masa jahiliyah, terjadi pada umat-umat terdahulu. Nah, demikian juga di dalam surat Yasin Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang umat terdahulu yang Allah mengutus nabi kepada mereka. Nah, kemudian mereka mengatakan qalu inna tatayyarna bikum. Mereka mengatakan sesungguhnya kami ini sial karena sebab kalian, yaitu para nabi yang diutus oleh Allah. Nabi diutus oleh Allah dikatakan sebagai sumber kesialan, sebab kesialan. Bahkan mereka mengatakan la in lam tantahu lanarjumannakum. Nah, kalau seandainya kalian nggak mau berhenti dakwah, maka sungguh kami akan melempari kalian, memberikan hukuman kepada kalian. Wala yamassakum minna adzabun alim. Dan sungguh kalian akan merasakan azab yang pedih dari kami. Ini Nabi diutus oleh Allah membawa kebaikan, membawa barokah, membawa ajaran yang benar, malah dikatakan sumber kesialan. Nah, maka kemudian Allah mengatakan qalu ta'irukum ma'akum. Mereka para nabi mengatakan kepada umat tadi, ta'irukum ma'akum. Sesungguhnya kesialan kalian itu ya karena sebab kalian sendiri. Yaitu karena sebab apa? Kalian sendiri yang kafir, tidak mau beriman. Kalian yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah sebab kesialan kalian. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya menganggap sesuatu itu adalah sebab kesialan itu terjadi pada umat-umat terdahulu, bukan hanya pada umatnya Nabi Muhammad, bukan hanya pada masyarakat sekarang. Nah, baik, ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah. Nah, kemudian tadi sudah sampaikan bahwasanya tidak benar ada kesialan karena bulan Suro, tidak ada kesialan karena tanggal 13 nomor 13. Dan ini banyak ya diyakini nomor 13 ini adalah nomor sial. Sehingga apa? Sehingga biasanya kalau di hotel, di penginapan nggak ada nomor 13. Iya. Nah, saya sendiri pernah ya, pengalaman pernah diajak sama keluarga itu nginep di satu kota ya, di penginapan. Ada beberapa penginapan. Kami keluarga besar, 12 bersaudara ya. Nah, nginep di perumahan, masing-masing keluarga dapat kamar sendiri-sendiri. Nah, kebetulan ketika itu saya dapat nomor kamar 14A kalau nggak salah ya. 14A. Saya pikir ini berarti ada 14A, 14B, dari 1A, 1B dan seterusnya. Tetapi setelah saya amati, sampainya ternyata 12. Kemudian 14A, 14B, 15. Nggak ada nomor 13. Ternyata yang saya tempat itu yang nomor 13 sebenarnya. Tapi karena mereka takut ini sebab kesialan, ganti 14A. Nah, ini banyak. Nah,
Maka yang seperti ini, keyakinan seperti ini sama sekali tidak benar. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safara. Akhraja diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa zada Muslimun wa la naw'a wa la ghula. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular, wala tiarah, tidak ada tiarah, itu kesialan karena burung, wala hamah, dan juga tidak ada kesialan karena hama yaitu karena burung hantu. Wala safar, tidak ada kesialan karena bulan Safar. Akhraja diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wazada Muslimun, dan ditambahkan dalam riwayat Muslim, wala naw'a, dan tidak ada kesialan karena bintang, wala ghul, dan tidak ada kesialan karena hantu. Nah, jadi di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Yang pertama, la adwa, tidak ada penyakit nular. Tidak ada penyakit nular. Benarkah ini? Nabi mengatakan tidak ada adwa, tidak ada penyakit nular. Benar nggak? Nah, ya, benar. Tidak ada benar. Tapi kok ada orang yang misalkan sakit flu, kemudian dekat-dekat dengan orang yang sakit flu, ternyata dia jadi sakit flu. Nular apa enggak ya? Nular. Yang benar mana ya? Nah, tidak ada penyakit menular, maksudnya tidak ada penyakit menular kecuali dengan izin Allah. Jadi semuanya atas izin Allah. Jadi tidak menular dengan sendirinya, maksudnya seperti ini. Tapi menular dengan izin Allah. Buktinya apa? Buktinya ketika terjadi wabah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Firra minal majzub, kama tafiru minal asad. Kamu jauhilah dari penyakit kusta yang menular sebagaimana engkau lari dari singa. Jadi menjauhi daerah yang sedang terjangkiti wabah penyakit. Benar-benar dijauhi. Ya, bahkan Nabi mengatakan apa? Sebagaimana lari dari singa. Bagaimana kalau kita di hadapan kita ada singa? Kita akan lari sekencang-kencangnya. Nah, lari terbirit-birit. Maka demikian juga ketika terjadi wabah di satu tempat dan diperintahkan untuk menghindarinya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ada penyakit menular itu ada, tetapi menularnya tidak dengan sendirinya, menularnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak semua orang yang berdekatan dengan orang yang terkena penyakit nular itu pasti kena penyakit tersebut. Sebagaimana dulu waktu sedang wabah corona, ada sebagian orang yang dia berdekatan bahkan mengurusi orang yang positif terkena ini corona, tapi ternyata apa? Nggak pernah dia tertularannya. Padahal sering berinteraksi dengan orang yang positif. Dan sebaliknya ada orang yang sangat hati-hati sekali. Nah, keluar rumah pakai masker, bahkan maskernya rangkap 3. Nah, kemudian setiap kali sebentar-bentar pakai hand sanitizer, cuci tangan pakai sabun. Bahkan tidak cukup pakai masker, pakai kayak astronot itu, baju yang itu pengaman. Tapi ternyata kena juga. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya menular atau tidaknya itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada, memang ada, tapi itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tetapi itu menular karena
kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan wala tiarah, dan tidak ada tiarah. Tidak ada tiarah maksudnya tidak ada kesialan karena burung. Ya, karena dulu pada masa jahiliyah orang-orang meyakini kalau akan bepergian, ya, kemudian dia menerbangkan burung. Kalau terbang ke arah kiri, wah ini tanda siang. Akhirnya apa? Mereka mengurungkan safarnya, nggak jadi bepergian. Tetapi kalau terbangnya ke arah kanan, wah ini tanda kebaikan. Mereka lanjutkan. Nah ini sama kalau di tempat kita, lihat apa? Lihat ular mau bepergian ke sawah, ke mana, kemudian di depannya lewat ada ular, wah ini siap nggak jadi pergi. Ini sama. Ini sama. Meyakini kesialan itu karena burung, meyakini kesialan karena ular, atau sedang ngobrol tahu-tahu kejatuhan cicak, menurut yakin wah ini tanda sial, ada keluarganya yang mau mati. Apa hubungan cicak dengan orang yang mau mati? Nah, nggak ada hubungannya. Maka ini apa? Termasuk tiarah. Nah, Nabi mengatakan nggak ada yang seperti ini. Wala hamatan, wala hamat, tidak ada kesialan itu karena hamat, karena burung hantu. Nah, kalau ada burung hantu datang hingga di atas rumah, ada sebagian meyakini apa? Ini tanda siang akan ada keluarganya yang meninggal. Ini nggak benar seperti itu. Nah, burung hantu datang ke rumah mencari makan. Nah, di rumah banyak tikusnya paling. Nah, dianggapnya apa? Tanda sial. Nah, nggak ada yang seperti itu. Nah, demikian juga Nabi mengatakan wala safar, dan tidak ada kesialan karena bulan Safar. Nah, tidak ada kesialan karena bulan Safar. Nah, dulu diyakini bahwasanya bulan Safar ini bulan siang, sebagaimana di sini bulan Surah bulan siang. Demikian juga pada masa dahulu, ada keyakinan di bulan Syawal ini tidak boleh mengadakan pernikahan. Masa sebelum Nabi SAW diutus. Nah, tapi apa? Nabi mengatakan ini tidak ada yang seperti itu. Bahkan Nabi sendiri apa? Membantahnya dengan langsung praktek. Nabi menikahi istri beliau, bahkan dua istri beliau yaitu Saudah bintu Zam'ah dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Nabi menikahi mereka pada bulan Syawal. Karena sebelumnya diyakini bulan Syawal nggak boleh nikah, tapi Nabi langsung praktek. Maka kalau kita nonton Nabi selalu mengadakan nikahan di bulan Syawal, nggak masalah. Justru malah nanti harga-harga sudah turun ya, sudah murah. Nah, biasanya kalau bulan besar banyak yang hajatan, harga akan naik. Tapi nanti kalau sudah bulan Surah ini murah. Nah, kalau mau lebih ngirit lagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan undangnya di siang hari, nggak ada snack, nggak ada makan. Ngirit. Nah, baik. Jadi nggak benar ya seperti itu ya. Keyakinan bahwasanya bulan Surah adalah bulan siang yang benar. Nah, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan wala naum. Tidak ada kesialan itu karena bintang. Ya, ada keyakinan bahwasanya kalau muncul bintang ini tanda ini, muncul bintang itu tanda itu. Nah, yang seperti ini nggak benar. Wala ghul, dan tidak ada kesialan karena burung hantu. Ghul ini salah satu jenis jin, setan. Ya, yang mereka meyakini bahwasanya ini bisa menyebabkan orang tersesat di jalan. Menyebabkan orang tersesat di jalan. Nah, ini nggak benar seperti itu. Ya. Orang tersesat atau tidak itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan semata karena hantu. Nah, baik. Kemudian juga di dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dari sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, la aqwa wa la tiyarata. Nah, tidak ada penyakit menular, tidak ada
kesialan karena burung. Wa yujibuni al-fa'l, akan tetapi aku senang dengan al-fa'l. Al-fa'l yaitu optimis. Qalu, mereka berkata, wa mal fa'l? Apa itu fa'l ya Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan al-kalimatul thayyibah, yaitu kalimat yang baik. Itu optimis. Nah, ketika misalkan melihat cuaca yang cerah, sementara dia mau bepergian, kemudian dia optimis lah, insya Allah ini mudah bepergiannya karena cuacanya cerah. Ini fa'al namanya, optimis. Kalau seperti ini dibolehkan. Ini adalah bentuk syukuran, bentuk husnudzan, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan tiara, merasa sial karena burung, karena handuk, karena bulan, karena hari, karena tanggal. Ini bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Maka enggak boleh. Adapun optimis, al-fa'l, maka ini dibolehkan. Nah, baik, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam riwayat yang lainnya dari Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari sahabat Uqbah bin Amir, beliau mengatakan, "Dzukirat at-tiaratu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Disebutkan tentang tiara. Tiara apa tadi tiara? Keyakinan sial karena burung. Sama dengan keyakinan sial karena bulan Syawal. Disebutkan tiara di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi mengatakan, ahsanuha al-fa'l. Yang lebih baik, yang lebih bagus yaitu al-fa'al, optimis. Wala ya'uddu musliman. Nabi mengatakan apa? Tidak boleh tiara itu menyebabkan seseorang membatalkan rencananya. Ya, tidak boleh. Misalkan apa? Mau mengadakan pernikahan. Nah, sudah menentukan hari. Kemudian setelah ada keluarga yang hitung-hitung, memperhatikan, wah ini ternyata pas kebelakang Simbah. Nah, pas kebetulan hari di mana Simbah dulu wafat. Nah, nggak boleh ini, harus ditunda. Nah, maka dia membatalkan pernikahan pada hari tersebut karena merasa atau mempunyai keyakinan ini sial karena hari. Nah, kata Nabi SAW nggak boleh seperti itu. La yaruddu musliman. Tidak boleh tiara yang seperti itu menyebabkan seorang muslim membatalkan rencananya. Nah, karena tidak ada kesialan karena hari, karena bulan, karena tanggal ada. Nah, baik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui bahwasanya tiara merasa sial, meyakini kesialan karena burung, karena hari, karena bulan, ini termasuk kesyirikan. Ini termasuk salah satu kesyirikan. Nah, tapi sangat disayangkan apa banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak mengetahuinya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang wala taj'alu lillahi andada, janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Beliau mengatakan al-anda, tandingan adalah syirik, adalah kesyirikan. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya syirku itu apa? Aqwa min dabibin naml ala safatil sauda fi dhulumatil lail. Bahwasanya kesyirikan itu lebih samar daripada langkah semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Nah, ada apa? Semut warnanya hitam berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Kira-kira terlihat tidak itu? Tidak terlihat. Demikianlah namanya kesyirikan. Sama seperti banyak orang yang tidak tahu. Supaya tahu bagaimana. Nah, kalau tadi semut tadi, kalau di kegelapan malam di atas batu
kita pengen tahu di situ ada semutnya atau tidak, gimana caranya? Pakai senter. Maka demikian juga, kalau kita ingin tahu ini termasuk syirik atau tidak, butuh senter. Apa senternya? Ilmu. Maka ini pentingnya belajar. Maka ini menunjukkan apa pentingnya belajar tentang tauhid. Belajar tentang tauhid, mana yang termasuk tauhid, mana yang termasuk kesyirikan. Kita perlu mengetahuinya agar apa? Agar kita terhindar darinya. Iya Pak Nami. Kita perlu mengetahuinya. Termasuk ini, termasuk apa? Tiarah, meyakini burung adalah sebab kesialan, meyakini bulan Syuro adalah sebab kesialan. Ini termasuk apa? Kesyirikan. Termasuk syirik besar atau syirik kecil? Syirik besar, syirik kecil? Besar. Apa kecil? Besar. Tergantung keyakinannya. Tergantung keyakinan. Nah, kalau dia meyakini bahwasannya, misalkan burung itu yang pelaku yang bisa menimbulkan kesialan, memberikan kesialan atau memberikan kebahagiaan, keberuntungan, maka ini termasuk syirik besar. Nah, tetapi kalau hanya semata menjadi sebab, jadi dia yakin bahwasanya kesialan itu berasal dari Allah, tapi sebabnya ini, sebabnya bulan Syuro, sebabnya burung, sebabnya yang lain. Nah, maka ini termasuk syirik kecil. Ya, jadi termasuk syirik besar apa syirik kecil tergantung keyakinannya. Nah, kalau meyakini bahwasanya barang tersebut ini pelaku yang memberikan menentukan ini beruntung atau tidaknya, memberikan keberuntungan atau memberikan kesialan, maka ini termasuk syirik besar. Karena tidak ada yang bisa menentukan ini sial, ini tidak, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika meyakini ada selain Allah, maka ini termasuk syirik, syirik besar. Nah, adapun kalau cuma sekedar meyakini itu sebagai sebab, dan ini yang banyak diyakini, itu semata sebagai sebab saja, maka ini juga termasuk syirik, tetapi termasuk syirik kecil. Termasuk syirik kecil. Apa bedanya syirik besar dengan syirik kecil? Nah, kalau syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Kalau syirik kecil tidak, masuk neraka tapi tidak kekal, nanti akan dikeluarkan dari neraka. Ini yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, yaitu kalau syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kalau syirik kecil tidak. Syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kemudian perbedaan yang ketiga, kalau syirik besar ini menggugurkan semua amalan. Apakah itu sholatnya, apakah itu zakatnya, apakah itu puasanya, bukan hajinya, semuanya gugur. Kalau syirik kecil cuma menggugurkan amalan yang tercampur dengan kesyirikan. Nah, amalan yang tercampur dengan kesyirikan. Misalnya di antara syirik kecil yaitu riya. Orang sholat asar, riya pengen dilihat oleh orang, maka yang gugur hanya sholat asar. Sholat zuhur nggak ikhlasan Allah, nggak gugur. Demikian juga amalan yang lainnya, dia sedekahnya ikhlasan Allah, nggak gugur. Yang gugur hanya amalan yang tercampur dengan syirik kecil. Ini bedanya. Syirik besar dengan syirik kecil. Pilih mana? Pilih syirik besar apa syirik kecil? Nggak milih. Milihnya tauhid. Nah, mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukan Allah, baik syirik besar maupun syirik kecil. Nah, makanya demikian juga berkaitan dengan keyakinan bulan Syuro adalah bulan sial. Ini nggak boleh, meskipun kita hanya meyakini bahwasanya itu sebab kesialan itu berasal dari Allah. Bulan Syuro itu cuma sekedar sebab, maka yang seperti ini nggak benar. Dan itu termasuk syirik. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, wa'an Ibnu Mas'ud yang marfu'an, dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan secara marfu' sampai Rasulullah SAW, dia mengatakan at-tiyaratu syirkun. Tiara, keyakinan sial karena burung
itu adalah kesyirikan. Bahkan diulang-ulang oleh Nabi SAW. Tiarah itu syirik, tiarah itu syirik. Ini Nabi yang mengatakannya. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa minna illa, dan tidak ada di antara kita kecuali ada rasa khawatir. Ada rasa khawatir. Kalau seandainya melanggar suatu hal yang dianggap pamali, itu kadang dalam hati ada kekhawatiran. Seperti misalkan istrinya sedang hamil, kemudian dia nyembelih ayam misalkan. Barangkali dalam hatinya kadang muncul apa? Rasa kekhawatiran. Jangan-jangan ini benar nanti. Jangan-jangan apa? Benar. Yang seperti ini bukan hanya terjadi pada diri kita, bahkan para sahabat, kata Ibnu Mas'ud, juga ada yang seperti itu. Ya, ketika apa? Melanggar sesuatu yang diyakini itu kesialan di masyarakat, kemudian ada rasa khawatir dalam hati, itu sesuatu yang wajar. Nah, kemudian dikatakan walakinnallah yudhibu bitawakkul. Akan tetapi Allah menghilangkan perasaan yang seperti ini bitawakkul, yaitu dengan apa? Dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya seorang mengadakan acara pernikahan di bulan Syura, kemudian ada perasaan di dalam hati, jangan-jangan benar. Apalagi tetangganya mengatakan Syura Pak, bahwa pernikahannya, akhirnya tambah lagi. Maka gimana? Tidak usah khawatir. Tawakal kepada Allah. Bismillah, tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya benar nanti terjadi, ternyata setelah setahun nikah kemudian ternyata apa? Terjadi permasalahan dalam keluarga, kemudian misalkan sampai cerai misalkan, gimana? Nah, kita meyakini bahwasanya ini adalah takdir Allah, bukan karena nikah bulan Syura. Ini takdir Allah, kehendak Allah. Nah, sebagaimana yang nikah di bulan lain, apakah nggak ada yang cerai? Banyak. Ya, maka demikian juga nikah bulan Syura kemudian cerai, ini takdir Allah. Nggak boleh kita melihat bahwa ini gara-gara dulu nikahnya bulan Syura. Demikian juga misalkan ada orang yang istrinya sedang hamil, kemudian dia nyembelih ayam. Ternyata Allah apa? Anaknya misalkan ada kekurangan, ada cacat misalkan. Maka apa? Yang harus dilakukan Bismillah, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dulu sudah tahu kepada Allah, ternyata ini terjadi, nggak boleh dia mengatakan oh ini gara-gara dulu nyembelih ayam. Ya boleh seperti. Nah, jadi itu perasaan seperti itu bisa dihilangkan itu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kemudian di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW mengatakan, "Man raddathu ad-diyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang membatalkan hajatnya karena tiarah, karena kurung, karena tanggal, karena hari dan sebagainya, kata Nabi apa? Faqad asyrak. Maka dia telah berbuat syirik. Maka dia telah berbuat syirik. Jadi orang yang membatalkan hajatnya, membatalkan rencananya disebabkan karena ini hal yang ada kaitannya. Mau bepergian kemudian ada ular yang lewat, tidak jadi. Nah, mau mengadakan hajatan sudah menentukan hari, kemudian ada orang ngasih tahu ini hari yang nggak baik, karena bertepatan dengan hari meninggalnya orang tua atau sibah dulu. Nah, kemudian dibatalkan ganti harinya. Kata Nabi apa? Faqad asyrak. Maka dia telah melakukan kesyirikan. Karena nggak ada kaitannya. Hari meninggalnya simbah dengan kesialan nggak ada kaitannya. Nah, tetapi kalau nunda acara pernikahan karena nggak punya uang, syirik nggak ya? Syirik ya? Enggak. Kenapa? Ya. Karena ada kaitannya. Nah, mengadakan acara kemudian nggak punya uang gimana?
Maka kemudian ditunda karena belum punya uang, maka ini tidak masalah. Ya nggak boleh ya ketika dia membatalkan hajatnya, kebutuhannya, rencananya karena sebab dan burung atau yang lainnya adalah hadis yang dianggap syiar, maka kata Nabi dia telah berbuat syirik. Baik, lalu kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, ma kafaratu dzalika? Ya Rasulullah, apakah penebus itu? Ya, apakah penebus hal itu? Ya. Jadi kalau seandainya ini pernah terjadi gimana ya Rasulullah? Qala, maka Nabi mengatakan an yaqula, hendaknya dia mengatakan Allahumma la khaira illa khairuka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha ghairuka. Hendaknya dia mengucapkan, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, kebaikan darimu. Wala khaira, tidak ada kesialan illa khairuka, kecuali kesialan berdasarkan dari ketetapan. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada sembahan yang benar kecuali Engkau. Yang ucapkan sebagai bentuk apa? Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika ada kekhawatiran dalam hati. Kita melanggar keyakinan masyarakat, kemudian ada keyakinan kekhawatiran dalam hati, kita ucapkan. Jadi kita tawakal kepada Allah, kemudian kita ucapkan Allahumma la khaira illa khairuka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha ghairuka. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Tidak ada keburukan, tidak ada kesialan kecuali dari itu berdasarkan ketetapan Allah. Jadi semua sudah ditetapkan oleh Allah. Baik nanti di belakangnya ternyata baik atau buruk, sial atau tidak sial, ini semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Itu kehendak Allah. Jadi bukan karena buruk, bukan karena hari, bukan karena guna. Semuanya itu murni karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mudah. Ya, enggak ada yang susah. Ya, enggak ada yang susah. Bismillah kalau mau mengadakan walimah di bulan Syura misalnya, masalah. Bismillah, tawakal pada Allah. Kita ucapkan ini, Allahumma la khaira illa khairuka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha ghairuka. Nah, baik, Alhamdulillah rahimani warahmatullah. Barangkali demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi diri saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.